Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Mas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebenerin sebuah remote teman-teman ya, sebuah remote. Nah, sebenarnya kipas angin kayak gini ya. Ini mereknya Miyako teman-teman, karena di sini saya punya dua kipas anginnya. Dan yang satunya ini remote itu dia mati teman-teman ya. Mati, dia tidak bisa tidak bisa terkoneksi gitu teman-teman sama si kipas angin yang di atas itu tuh teman-teman ya. Kita lihat dulu. Nah ini dia tuh ya kipas anginnya tadi di luhur tuhnya. Nah jadi ini walaupun udah kita ganti baterai yang baru ataupun yang bawaannya gitulah ya, yang baru gitu, tetap bisa teman-teman ya, dia nggak bisa terkoneksi gitu teman-teman. Kita akan lihat ya teman-teman, cuman di sini emang yang satu nggak ada baterainya teman-teman ya. Ini nggak ada baterainya, kita akan gonta-ganti gitu teman-teman, gantian ya. Kenapa yuk rada setting kurang bukalah. Nah ini ya, ini baterai. Nah yang ada baterainya ini dia nyala teman-teman ya. Kita akan lihat ya teman-teman secara ini dulu teman-teman, secara ke pandangan ke kamera teman-teman ya. Karena ini itu adalah LED infrared. Karena LED infrared itu dia sinyalnya itu benar-benar tidak bisa dilihat oleh mata telanjang teman-teman ya, harus menggunakan alat itu, contohnya seperti kamera teman-teman, seperti ini. Ketika kita pencet seperti ini, dia tuh ya, dia mengandung sinyal memancarkan sebuah sinyal infrared teman-teman, kayak gini tuh ya. Nah ini hanya terlihat pas posisi di kamera ya teman-teman tuh ya. Nah di kamera posisinya kelihatan di kamera, tapi kalau kita melihatnya tanpa menggunakan kamera itu nggak bakal kelihatan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ngetes gitu ya, ini lampunya kok nggak ada nyala-nyala gitu teman-teman, pada ini kayak lampu LED gitu teman-teman. Nah lampu LED ini dia kelihatan nyala atau enggaknya menggunakan kamera ya teman-teman, baru tuh teman-teman dia kelihatan si sinyalnya itu ketika kita pencet seperti ini tuh ya. Si tombolnya yang mana aja teman-teman, yang mana aja kita pencetnya tetap memancarkannya sama kayak gitu ya teman-teman tuh ya. Oke, coba sekarang kita ganti dulu ya teman-teman, seperti ini nih. Ini baterainya sama, baterai yang sama tuh kayak gini. Oke, ini yang ada baterainya ya. Ini saya pindahin ke sini. Untuk pemasangan jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kebalik. Nah coba yang ini kita akan tes dulu. Nah ini tuh ya teman-teman, walaupun kita pencet-pencet kayak gini, dia nggak mengeluarkan sinyal gitu teman-teman ya, tidak mengeluarkan sinyal teman-teman ya. Ini kita akan bongkar dulu teman-teman, yang ini ya, yang ada baterainya kita akan bongkar dulu. Kita akan ini dulu ya, kita akan masukin dulu ke sini nih yang nyala, jadi kita fokus yang tidak nyalanya itu teman-teman. Oke, coba dulu ya teman-teman, kita akan benerin, coba kita akan bongkar dulu coba ya. Mudah-mudahan ini masih bisa teman-teman. Kita coba bongkar dulu ya teman-teman ininya, karena di sini tuh dia nggak ada ininya ya teman-teman, nggak ada bautnya tuh ya, nggak ada lubang bautnya di sini. Jadi ini mungkin sistemnya sistem peras gitu teman-teman, jadi tinggal kita gini aja coba ya. Nah ini ada belahan kayak gini tuh ya, kayak sebutnya pemisah gitu teman, jalur pemisah. Nah ini kita gini weh congkel. Nah tuh coba kita cabut ya, kayak gini kita angkat sebentar, ini aja modulnya mungkin ya, kayak gini tuh ya teman-teman, kayak gini doang nih ya dalamannya. Dia ini spring buat baterai ya, ini baterai. Terus ini ada IC 1 teman-teman. Nah ini di IC nya. Nah teman-teman, ini untuk LED infrarednya ya. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman ya, tombol-tombolnya gini teman-teman, pada hitam gini tuh teman-teman ya. Coba kita akan bersihin dulu ya teman-teman, ini sebagai langkah awal dulu, apakah bisa atau enggaknya ya. Kita akan bersihin dulu menggunakan apa aja gitu teman-teman, pisau atau apa gitu teman-teman ya, supaya takutnya ini tuh menjadi penghambat teman-teman ya, ketika kita tekan si remote nya itu ya, tombol ya, karena dia ada kotoran-kotoran gitu teman-teman. Nah itu dia jadi penghambat ya, itu bisa jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah oke, udah kayak gini. Di sini coba kita akan bersihin juga yang bagian ini ya teman-teman. Ini saya menggunakan tisu teman-teman ya, menggunakan tisu. Takut ini ada kotoran-kotoran gitu teman-teman ya.
kayak gini. Nah kayak gini teman-teman. Dan untuk ininya juga kita akan bersihin juga sama teman-teman kayak gini ya. Oke, kayaknya udah bersih teman-teman ya. Nah kalau udah kayak gini kita akan tes lagi teman-teman ya. Kita akan tes lagi bagaimana apakah berhasil dengan cara pertama kayak gini ya. Coba kita pasangin lagi ya teman-teman ke sininya. Nah ini udah kita masukin ke sini, sesuaikan aja, tinggal kita masukin aja lagi ke sini. Kita akan tes lagi ya, apa dengan dikerik-kerik seperti itu atau dibersihin kayak gitu ini tuh bisa berhasil atau enggak gitu ya teman-teman ya. Ini saya juga nggak ngejamin sih teman-teman ya, ini cuma sebagai apa usaha gitu ya, biar cara gitu teman-teman, cara pertama ya. Itu juga kalau emang bener permasalahannya di situ teman-teman, ini bisa jadi solusi. Tapi kalau bukan di situ ini nggak ngaruh teman-teman. Oke, coba ya udah kayak gini kita ini jaga, dan ini kita tekan aja kayak gini supaya ketika ditekan itu dia memancarkan sinyal gitu teman-teman. Nah ya ini udah kita tekan-tekan tuh, dan ternyata lednya tetap tidak mau nyala ya teman-teman ya, tidak mau menyala dia, sama aja ini walaupun udah kita bersihin teman-teman ya. Dan sekarang kita akan nyoba ngecek teman-teman si LED nya itu. Kita bongkar lagi coba ya. Jadi ini tuh permasalahannya di mana ya teman-teman, kita akan coba dulu. Nah ini kita akan copot dulu LED nya, ini dia LED nya, si infrared nya, apakah ininya yang bermasalah atau udah putus atau gimana teman-teman. Oke, caranya seperti ini teman-teman, tinggal kita solder aja kayak gini ya, ini supaya si LED nya nanti copot teman-teman. Nah kayak gitu ya, disatuin kayak gini, terus kita tekan-tekan gitu teman-teman ya. Ini kenapa nggak langsung dites kondisi pas terpasang gitu teman-teman, ini karena supaya takutnya nanti kalau si LED nya yang rusak, supaya menjaga tetap si IC nya itu aman teman-teman ya, kalau si LED nya yang kena gitu ya teman-teman. Tapi kan kita nggak tahu teman-teman, kita harus butuh pengecekan dulu teman-teman. Oke, ini dia si LED nya udah putus ya, udah copot. Nah di sini kita akan ukur ya teman-teman, kita akan lihat di sini, ini di sini tuh dia berpolaritas teman-teman ya. Bisa kita lihat yang sebelah ini, sebelah kanan itu ada bendera kecil. Nah di sini saya sebutnya bendera aja teman-teman ya, supaya gampang gitu. Dan untuk yang sebelah kirinya itu ada bendera yang besar teman-teman ya. Untuk yang kecil itu adalah positif ya teman-teman, dan untuk yang besarnya itu negatifnya teman-teman. Dan cara mengukurnya itu seperti ini ya, saya menggunakan alat itu, ini dia multitester analog ya teman-teman. Tinggal kita pindahkan aja switch selektornya ke X1 ya. X1 itu adalah 1 ohm, ini 10 ohm, ini 1 kilo ohm teman-teman ya. Jadi ininya posisi di switchnya itu di ohmmeter teman-teman ya, ohmmeter. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan cek ya di sini. Untuk si bendera kecilnya itu dia mendapatkan probe yang warna hitam ya. Oke, untuk probe untuk bendera kecil, karena bendera kecil itu adalah positifnya teman-teman. Untuk warna merah ini negatifnya, atau di negatif si lampu LED itu teman-teman ya. Kita akan lihat aja teman-teman ya, seperti ini dia memancarkan cahaya atau tidak teman-teman ya. Kalau memancarkan cahaya itu berarti bagus teman-teman. Oke, bisa kita lihat sama-sama ya. Oh teman-teman, ada ya tuh ya, ada dia, walaupun kecil nih teman-teman ya. Ini coba nih lagi nih teman-teman ya, ini supaya lebih jelas ya teman-teman ya, kelihatan ya. Nah ini dia tuh. Oke, nah dia memancarkan cahaya infrarednya teman-teman. Nah kayak gini. Oh berarti bisa kita simpulkan bahwa si lampu LED infrarednya ini berarti aman ya teman-teman ya, dia nggak rusak ya teman-teman, aman ini. Oke, ini cara kedua ya teman-teman untuk pengecekan si remote kipas angin kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ternyata untuk cara pertama tidak berhasil, dan cara kedua juga tidak berhasil teman-teman ya. Dan ternyata itu si lampu LED-nya itu emang oke teman-teman ya, bagus dan masih menyala, tidak rusak. Berarti permasalahannya yaitu terakhir itu adalah di sini teman-teman, di IC ya teman-teman ya. Nah ini di IC-nya, berarti si IC ininya rusak teman-teman ya.
Nah kalau udah kena vitalnya gini teman-teman, ini rada susah juga teman-teman ya, karena di sini saya juga nggak punya gantinya teman-teman ya, nggak punya gantinya untuk mengganti si IC ini dengan kode yang sama teman-teman, dengan tipe yang sama. Karena kalau remote itu kalau beda tipe itu kadang dia mungkin ada perbedaan ini ya teman-teman, ada pin atau perbedaan kode gitu teman-teman ya, karena ini tuh dia apa sebutnya, beda-beda kode teman-teman ya. Setiap tombol-tombol ini kan dia memancarkannya walaupun sama-sama menyala, tapi dia itu perintahnya itu berbeda teman-teman ya. Jadi kalau bisa itu kalau mau diganti itu harus benar-benar persis seperti ini teman-teman ya. Ini dia kodenya AD009 dia, AD00901C teman-teman. Biasanya kayak gitu suka susah juga ke teman-teman nyarinya ya, nggak gampang gitu teman-teman. Oke, jadi intinya permasalahannya di ICT ini ya teman-teman. Dan ini penyebabnya apa teman-teman? Yaitu penyebabnya mungkin ya menurut saya nih teman-teman, mungkin dia ketika pemasangan baterai. Nah ini dia pemasangan baterai, ini kan dia membutuhkannya positif teman-teman, dia membutuhkannya positif. Ketika kita pasangnya itu hal yang harusnya seperti ini ya, ini dia positif, kita pasang seperti ini secara otomatis. Nah itu teman-teman ya menyebabkan si IC-nya itu konslet ya teman-teman, atau short gitu teman-teman, karena si pemasangan baterainya itu dia terbalik teman-teman, tidak sesuai dengan ketentuannya gitu teman-teman ya, yang harusnya positif malah dikasih negatif teman-teman ya, jadi short gitu teman-teman. Karena di sini tuh dia tidak punya pengaman atau dioda gitu teman-teman, karena dengan dioda itu dia akan memblok arus yang tidak tepat gitu teman-teman, yang tidak sesuai dengan ketentuan ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan dioda itu pasti aman teman-teman. Tapi kalau kayak gini ya berarti si IC-nya ini teman-teman yang jebol teman-teman. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya nggak bisa gantinya teman-teman, dan mungkin ya teman-teman ini bisa menjadi solusi ataupun apa ya, permasalahannya itu kan kadang suka beda-beda teman-teman. Ada yang dibersihin ini aja bisa langsung nyala lagi teman-teman ya, ada juga yang si lampu LED-nya ini yang mati teman-teman. Kalau ininya mati tinggal kalian ganti aja teman-teman ya. Untuk cara pengukurannya itu kayak tadi ya, kayak yang tadi saya coba teman-teman. Jadi si LED-nya ini menyala atau enggaknya teman-teman ya menggunakan kamera. Nah kalau si LED ininya enggak nyala itu berarti tinggal ganti aja. Tapi kalau ininya nyala dan si ini udah kita bersihin dan tidak ada yang putus jalurnya, ini berarti udah teman-teman, si otak ininya ya yang mati teman-teman ya. Kalau kayak gini tuh tergantung juga teman-teman, kalau emang kita mudah mencarinya tinggal ganti aja, tapi kalau misalkan susah ya wallahu alam teman-teman. Tapi mungkin ya teman-teman ini mungkin bisa kita beli aja ya teman-teman ya di online. Kalau ada itu juga teman-teman ya, remote Miyako gitu teman-teman, atau remote yang lainnya gitu teman-teman ya, yang mungkin sama gitu teman-teman, gak perlu kita mengganti IC kayak gini teman-teman ya. Ini mah hanya sekedar kalau seandainya kerusakannya itu ringan dan mudah diperbaiki, tinggal kita ganti aja teman-teman. Tapi kalau emang susah ya teman-teman, udah kita coba-coba seperti ini ya mau gimana lagi teman-teman ya, apalagi kalau si IC-nya itu susah dicarinya, udah kemudian kita ganti aja ya teman-teman, kayak gitu ya. Ya mungkin gitu aja ya teman-teman ya, semoga cara-cara dari pertama sampai terakhir ini bisa apa ya, bisa ada referensi lah buat teman-teman yang mungkin ada kerusakan yang sama gitu teman-teman, ada kerusakan si ininya nggak bisa terhubung terkonek, tapi mungkin si yang kerusakannya itu beda teman-teman ya, bisa ininya cukup dibersihin aja atau si LED-nya teman-teman. Oke mungkin cukup segitu aja teman-teman ya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Hatur nuhun kasadayana, syukuran jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.